Hai guys, kali ini aku mau tanya-tanya soal skincare sama Dokter Gregory Budiman. Banyak banget pertanyaan yang dilontarkan oleh pasien untuk kita, jadi tonton terus videonya ya. Nah, untuk pertanyaan pertama, aku mau tanya sama Dokter Gregory Budiman. Yang pertama itu, perawatan facial itu sebenarnya dilakukan oleh dokter atau sama beauty terapis? Facial adalah proses pembersihan wajah atau dengan kata lain cuci muka, hanya cuci muka saja. Jadi merupakan kegiatan perawatan wajah sehari-hari yang bukan merupakan tindakan medis, bukan pengobatan. Jadi yang melakukan adalah beauty therapist, bukan dokter, gitu ya. Pertanyaan yang kedua, gini loh dok, kali ini kan temen aku tuh pakai krim ya. Kenapa sih dia pakai krim abal-abal yang beli di online tapi nggak jelas ada BPOM atau enggaknya? Itu dia mukanya kinclong, tapi setelah aku pakai malah biasa aja sih. Jadi krim abal-abal yang dijual di online, yang nggak ada BPOM-nya, itu kadang memang ketika dipakai bikin cepet putih, cepet kinclong. Nah, kita harus tanda tanya. Kemungkinan besar itu mengandung zat-zat berbahaya seperti merkuri, hidroquinon, dan kortikosteroid. Kalau kita lepas nggak pakai lagi, muka kita rusak, begitu ya. Jadi sebaiknya gunakan produk yang berlisensi BPOM. Oke, pertanyaan yang ketiga. Nah, Cindy itu waktu itu pernah pakai krim racikan dari Clinic X. Awalnya itu bagus dok, tapi setelah berhenti bukannya malah bagus, malah wajah itu jadi kusam sama gatal. Itu kenapa ya dok ya? Apakah itu ketergantungan? Jadi krim racikan dokter itu sebenarnya ditujukan untuk pengobatan. Jadi bukan untuk perawatan wajah sehari-hari. Contohnya ada krim yang ada kandungan antibiotiknya. Mungkin jerawat ya, kasus jerawat yang bernanah itu kita berikan krim jerawat dengan antibiotik ya. Kemudian kasus flek kita juga gunakan yang ada obat-obatannya tentunya ya. Nah, kalau kita pakai produk pengobatan itu harus konsultasi sama dokter, kemudian harus mengikuti petunjuk ya, aturan pakainya. Jadi nggak boleh sembarangan pakai. Nah, biasanya beberapa produk, contoh untuk flek harus dilakukan tapering off. Jadi harus diturunkan dosisnya pelan-pelan. Kalau kita stop tiba-tiba timbul efek rebound. Jadi fleknya mungkin bisa tambah parah. Jadi produk pengobatan atau produk farmasi yang diresepkan oleh dokter, nah itu harus dimonitor oleh dokter ya. Jadi penggunaannya harus dimonitor seperti itu. Pertanyaan yang keempat yaitu gini loh dok, kalau misalkan ada jerawat nih, kadang kan kita gatel banget pengen ngopekin, pengen mencetin, itu boleh gak sih dok sebenarnya dilakukan? Jerawat nggak boleh dipencetin ya. Kalau kita pencet jerawat itu bisa komplikasi, bisa infeksi ya, kemudian proses peradangannya bisa bertambah. Akibatnya apa? Bekas jerawatnya nggak hilang-hilang, nanti malah tambah parah, bisa hitam ya, kemudian bisa komplikasi malah tambah melebar. Pertanyaan kelima, Cindy pernah ditawarin sama produk Skin Cell. Itu dia menawarkan katanya bisa bikin awet muda. Itu benar nggak sih? Padahal itu harganya mahal, tapi itu bagus atau enggak? Nah, banyak yang jualan produk skincare nih, karena skincare lagi marketnya lagi bagus ya. Jadi banyak produk-produk yang dasarnya adalah pseudoscience gitu. Jadi seolah-olah ilmiah padahal ngawur. Banyak ya, contohnya yang produk stem cell ya. Seperti kita ketahui, stem cell yang mereka jual itu kebanyakan kan dari tumbuhan, dari apel lah, dari rumput laut seperti itu. Dan itu apakah betul-betul live cell? Saya rasa tidak ya. Belum tentu itu betul-betul produk stem cell ya. Lagi pula kalaupun growth factornya itu yang diklaim bisa sebagai anti aging, itu reseptornya beda sama reseptor manusia. Jadi nggak cocok. Nah, itu adalah pseudoscience ya. Banyak trik-trik buat jualan supaya produknya laku ya, supaya bisa booming seperti itu ya. Tapi itu semua nggak benar.
tidak ilmiah, tidak evidence based. Sebetulnya banyak banget nih pertanyaan yang mau aku tanyain sama Dokter Greg, tapi berhubung waktunya nggak cukup, jadi sampai di sini aja dulu ya. Kembali lagi nanti di video-video selanjutnya. Ya, video di channel Get Beauty Skincare memang top banget. Jangan lupa klik subscribe dan like videonya. Selamat ganti.